Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 11 Februari tahun 2025, saya berada di pos pertanian terpadu Desa Jango, Kecamatan Janapria. Jadi di sini saya bertemu dengan penyuluh swadaya kami, Bapak Ilham SAP. Beliau ini adalah salah satu penyuluh swadaya di Kabupaten Lombok Tengah yang berprestasi. Bersama beliau kami berkarya di Desa Jango, Kecamatan Janapria, dengan membuat dan menggagas inovasi-inovasi baru yang tentu menjadi solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat pertanian kita. Hari ini saya juga berada di salah satu tempat percobaan kita, yaitu penanaman sawi putih yang dilakukan penanaman di bedengan terbalik. Ini bedengan terbalik yang sudah dibuat selama berapa? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Iya. Berarti bedengan terbalik ini tanpa olah tanah sama sekali. Tanpa olah tanah sama sekali, dan ini sangat meringankan para petani, terutama yang mau peduli terhadap pertanian ini. Baik. Untuk saat ini Pak, di bedengan terbalik kan Bapak tanam sawi putih nih. Iya, sawi putih ini sudah umurnya 45 hari lah. Oh, 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Lagi sebulan lagi insya Allah kita akan panen. Ya. Dan tumbuh subur sekali Pak. Luar biasa, dan kami sangat berharap ini bisa dikembangkan di pertanian kita secara berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan MBG. Ini peluang yang luar biasa. Baik Pak, ini kan sawi putih kita tahu sangat-sangat tidak tahan terhadap kelebihan air. Iya. Sawi putih ini kalau lebih air ini kan bisa busuk Pak, tapi sangat kondisinya sangat-sangat bagus. Iya, inilah kelebihan dari inovasi seorang Pak Eli Darmawan dengan bedengan terbalik. Ketika hujan aman karena memang ada pembuangan yang sudah dibuat. Kemudian ketika kita kurang air, kita juga tidak terlalu banyak membutuhkan air, tinggal pakai selang, kemudian air sumur yang seadanya. Ternyata sangat membantu, Tidak ada alasan tidak untuk bertani. Walaupun lahan-lahan marginal. Walaupun lahan marginal, walaupun kurang air, walaupun kelebihan air. Nah, jadi buktinya dengan bedengan terbalik yang dilakukan oleh Bapak Ilham ini, sawi putih yang diguyur oleh hujan deras justru masih bertahan dengan kondisi seperti ini. Alhamdulillah. Untuk diketahui bahwa bibit sawi putih ini kita kebetulan kita dapat hadiah dari teman Jepang yang berkunjung ke pos Tandu. Betul. Menghadiahkan bibit sawi putih. Kita coba. Tapi benar ini Pak, 44 kilo. Iya. Menurut perkiraan satu biji itu antara 4 kilo. Luar biasa. Jadi kita ingin membuktikan nanti sebulan lagi. Jadi pas bulan puasa, berkah sawi, barangkali nanti kita akan coba terus kembangkan, dan sehingga nantinya mungkin sekarang tempatnya kecil tetapi nanti tentu yang lebih luas. Baik. Sekarang gini, kasih teman-teman petani, terutama ibu-ibu KWT, untuk bagaimana memanfaatkan lingkungan sempit dengan teknik seperti ini Pak. Iya, bertani itu sebenarnya sederhana. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan, kemudian ada kesungguh-sungguhan, keistiqomahan, sehingga pekarangan-pekarangan seperti ini hanya 5 are bisa memenuhi isi dapur. Nah, kemudian ya tentu antara ibu-ibu tani dan bapak tani harus sehati, harus sama-sama mau, sama-sama punya kemauan dan saling mendukung untuk bagaimana pekarangan yang sempit sederhana ini tapi hasilnya bisa berlipat ganda Pak. Betul. Karena di tempat ini juga bukan hanya sawi, ada timun, kemudian ada kates California, pokoknya sayur dan buah itu alhamdulillah. Dan saya lihat ada apel juga ya. Ada apel lagi. Kemudian ada ikan lelenya. Kemudian karena memang konsep yang kita coba ini adalah konsep
pertanian udara, darat, dan laut. Wih, Oh keren, kayak kayak 3 matra. tentara ya, 3 matra. Tapi maksudnya Karena memang ini juga kita didukung oleh tentara, Pak. betul. Artinya di Mm-mm. atas itu bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang Iya. menjalar, Yang di bawahnya menjalar. bisa juga kita manfaatkan untuk apa? Untuk Pelihara ikan dan sebagainya. Sayur. Sayur dan lain sebagainya. Luar Alhamdulillah. biasa. Dan Jadi kohi-kohi yang kita pakai juga di sini ada kohi ayam, kohi kambing. Hmm. Ya walaupun kambingnya belum kita punya, Ya, ya harapan tapi kita minimal nanti ada kohinya ya minimal Luar biasa. kohinya kita Jadi, bisa peroleh dari masyarakat. Bapak sebagai penyuluh swadaya juga berperan untuk menggugah semangat kemauan dari masyarakat sekitar untuk bagaimana memanfaatkan lahan-lahan sempit khususnya pekarangan. Lantas gimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak selaku penyuluh swadaya Iya. yang untuk menerapkan hal-hal seperti ini, Pak? Dari jauh-jauh sebelumnya sebenarnya kami sudah mengajak anak-anak muda untuk magang ke luar negeri bahkan. Gitu. Karena memang niat kami bagaimana kemudian anak-anak muda ini mau tertarik terhadap pertanian, karena pertanian ini menjanjikan untuk dunia akhirat ini. Berarti petani milenial menjadi fokus juga, Pak? Harus, dan saya pikir pemerintah juga harus menggandeng lembaga-lembaga pelatihan di tingkat desa. Karena kalau SDM kita udah bagus, maka saya yakin pertanian kita akan cepat maju. Baik. Terima kasih Pak atas dedikasinya sebagai penyuluh swadaya, dan kata kuncinya kan kolaborasi, kerjasama untuk bagaimana kita membangun petani dan pertanian Indonesia. Betul. Suasembada pangan, kemajuan petani, kemajuan Indonesia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dadah. Dadah. Selamat bertani.